Insya Allah karena niat ikhlas kita untuk ke Baitullah, saya kira semuanya nggak ada artinya ya. Kita berasa bahagia semuanya Bapak sekalian. Oleh karenanya Bapak sekalian, kita memang hari ini harus berbahagia, harus bergembira ria. Karena kenapa? Kita adalah orang-orang pilihan yang terpilih juga untuk bisa ke Baitullah dan insya Allah akan lanjut ke Turki atau Istanbul. Banyak di luar sana orang yang sudah punya niat dan keinginan untuk ke Baitullah, tetapi belum bisa terwujud. Oleh karenanya kita harus bersyukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencukupkan ya, baik dari segi luang waktu kita, kesempatan, kesehatan, dan utamanya adalah finansial. Bapak Ibu sekalian dari Jakarta, nanti Jeddah Istanbul adalah Ibu Susana Saridin. Coba tampil ke depan. Ada orangnya ya? Oh. Masya Allah. Ini berat badannya berapa nih? Apa masih gesit nggak nih layani tamunya? Insya Allah. Insya Allah ya. Iya. Kan persyaratan TL nggak boleh terlalu berat badannya. Karena sampai nanti ngangkat beban, malah dia yang lebih berat daripada bebannya. Bahaya. Insya Allah ya. Ya. Udah kenal Bu semuanya? Sudah kenal. Ciri khasnya adalah salnya Bu ya. Salnya warna merah dan tulisan putih. Nah itulah tour leader. Kalau jemaah warna salnya kuning, tulisannya merah. Jadi beliau nanti akan memudahkan mengenalin Ibu dengan sal itu, dan Bapak Ibu sekalian mudah mengenalnya dengan sal yang dia gunakan. Oleh karenanya kalau sampai nanti dimanapun nanti kita berada, sal itu tetap harus dipakai. Karena kenapa? Perjalanan kita ini bukan hanya kita segini orang ya. Nanti di pesawat aja sudah satu pesawat gabung dengan jemaah orang lain, travel lain. Sampai di Jeddah tambah lagi dari negara lain. Sampai di Istanbul campur lagi dengan negara-negara lain di sana dengan warga negara Turki. Kita dengan warga negara Indonesia dengan warga negara Turki kan susah dibedainnya Pak ya, mirip-mirip kayaknya. Kalau ada hal-hal yang masih belum kita ketahui untuk kita lakukan, kita tanyakan beliau. Ini sudah pilihan ya. Ibu Susana ini sudah seringkali untuk menjadi tour leader umroh ya, keberangkatan umroh sudah berulang kali. Jadi kalau ke Jeddah seperti dari Sulawesi Utara ke Jakarta saja dia, pulang pergi gitu ya. Di Istanbul itu Bapak akan berjalan menuju Bursa, satu lokasi, satu destinasi wisata di Bursa, kemudian ke Istanbul lagi. Nah di Istanbul mungkin nanti ke Bosporus ya, city tournya itu di atas lautan ya, di atas pesawat kapal pesiar ya. Makanya nah, itu ya lumayan antara Eropa dengan apa tuh perbatasannya tuh Asia ya, perbatasan Asia dengan Eropa, hanya jembatan saja yang menjemberangi jembatan itu sudah berada di Eropa. Luar biasa memang Istanbul ya Turki ini salah satu kotanya dari Istanbul yang sering dikunjungi oleh jemaah umroh ya. Perlu saya sampaikan bahwa perjalanan Bapak Ibu ini sangat jauh ya, kurang lebih 13 jam baru sampai sana, berarti sangat melelahkan. Oleh karenanya kita harus menjaga fisik kita ini bagaimana tetap dalam keadaan sehat ya dan bugar. Tentu untuk
kebugaran fisik dibutuhkan satu istirahat, yang kedua adalah asupan makanan. Asupan ya, makan secukupnya, jangan sampai ada kelewat makan jam-jam makannya. Sebab nanti kalau kita kurang makan atau lapar, perjalanan kita ini selain semua ada di ruangan AC, itu akan menyebabkan kita akan mudahnya masuk angin. Nah kalau masuk angin, akhirnya nanti kita ada perasaan tidak nyaman, akhirnya demam dan seterusnya, bisa sakit. Ini perjalanan masih sangat panjang. So dari Istanbul balik lagi nanti ke Jeddah, ya. Hanya 2 hari di Istanbul, balik lagi ke Jeddah. Nah, jadi perlu memang adalah mempersiapkan untuk menyegarkan diri kita ini dengan asupan-asupan yang bergizi tentunya. Jangan juga berlebihan, karena nanti akan membebani diri kita juga ya, membuat kita kurang sehat. Dan kalau di Turki biasanya makanannya itu lebih banyak ada lauk dengan nasinya cuma sedikit. Kadang-kadang itu nasinya pun berlemak ya, namanya nasi uduk ya. Ya, kalau kita sebutnya nasi uduk ya. Kalau sana itu nasi lemak, berlemak, ya berminyak gitu. Kemudian yang kedua adalah kedisiplinan. Disiplin menggunakan atribut, khususnya kayak begini nih. Ini kalau kita ada di Turki kemudian kayak begini, nanti city tournya, wah cakep dilihat. Berfoto pun nanti itu indah dilihatnya, ya. Nah, nanti kan ada foto apa tuh pakai ini banner atau spanduk, foto bareng-bareng dimanapun fotonya nanti kan bagus kalau seragam dengan kedisiplinan menggunakan atribut al-badiyah wisata ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selain kedisiplinan, ya, kita pun satu sama lain ini harus kompak ya, harus toleransi, ya, bertoleransi untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Mudah-mudahan kita diberi dalam senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dalam keberkahannya, sehingga kita diberikan kelancaran dan kesehatan yang mumpuni, memadai, dan keselamatannya, agar pelaksanaan ibadah kita dan perjalanan ini dilancarkan dan dimudahkan, semuanya dalam keadaan sehat walafiat pada saat berangkat, pada saat melakukan kegiatan, dan insya Allah nanti pada saat kepulangan. Saya ingatkan bahwa ini perjalanan kita adalah ibadah. Tentu kita sudah persiapkan secara rohaniah fisik kita untuk melaksanakan ibadah. Jangan sampai ada sholat 5 waktu tertinggal di hotel ya. Nah, kita harus ke masjid setiap saat, karena kita memang ke sana untuk apa? Untuk ibadah. Ya. Niat kita adalah untuk ibadah ya. Nah, itu diperkuat sekali, luruskan niatnya bahwa saya untuk ibadah. Adapun ke Turki memang kita dianjurkan untuk melihat ya negara-negara lain, bahwa negara ternyata bumi ini sangat luas dan sangat indah untuk dinikmati ya. Bahkan kita dianjurkan untuk sampai ke negara Cina sana untuk, nah, oleh karena Bapak Ibu sekalian, nikmati perjalanan ini dengan baik, bahagiakan hati kita, karena hanya akan indah semuanya ini kalau hati kita bahagia. Mungkin ini yang dapat sampaikan. Terima kasih dari saya. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali materi manasikul umrah ini, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah dengan niat semoga malam ini kita akan mendapatkan ilmu sebagai bekal untuk melaksanakan ibadah di 2 kota suci, baik di kota Madinah maupun di kota Mekah Al-Mukarramah, dan baik melaksanakan ibadah yang fardu maupun yang sunnah, serta melaksanakan ibadah umroh. Satu harapan kita mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Bapak dan Ibu malam ini akan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Insya Allah sesuai dengan agenda akan terbang di pukul 00 lewat 40 menit ya. Jadi sudah memasuki hari Selasa. Bapak dan Ibu akan terbang ke negara
Turki yang sekarang ini secara internasional tulisannya Turki, ya. Mungkin sudah mampir ke kota Solo jadi berubah Turki, ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu di kota Turki, yang pertama tolong saya minta dengan sangat kebersamaan, persatuan dan persaudaraannya dijaga. Walaupun dalam satu rombongan ini kita punya tour leader, yakni Ibunda Susana, tetapi dalam pelaksanaannya kita butuh yang namanya kebersamaan di antara kita. Nah, kalau kita mendengar Turki, pasti mindset kita, pola pikir kita akan berpikir, oh, Turki itu negara Islam. Maka ketika kita merasa Turki adalah negara Islam, pasti yang ada di bayangan kita, kehidupannya itu hampir sama dengan Madinah atau Mekah. Tetapi perlu kita ingat, ternyata Istanbul itu terbagi menjadi dua. Ada Istanbul kota lama dan Istanbul kota baru. Ternyata antara kota lama dengan kota baru, kota lama itu berada di wilayah Asia, sedangkan yang Istanbul kota baru itu berada di Eropa. Sehingga ya, secara menyeluruh masyarakat di Turki itu lebih cenderung polanya, gayanya mengikuti gaya orang-orang Eropa. Artinya mulai nanti Bapak dan Ibu di bandara Turki mau keluar, itu nanti akan terlihat pemandangan yang sedikit unik lah. Apa uniknya? Satu, mungkin yang selama ini tadi saya katakan, bayangan kita, oh pasti di sana itu negara Muslim, semuanya serba tertutup, rapi, ya, terjaga auratnya. Ternyata pada saat di sana kita akan melihat Bapak Ibu, ya, dengan pakaian-pakaian ala Eropa. Makanya saya lebih cocok kalau kita itu, ya, umroh plus Turki, tapi awali ke Turki dulu. Karena apa? Kalau umroh terlebih dahulu kita sudah bersihkan diri kita, baru ke Turki, waduh, rasa-rasanya nanti berbeda. Kenapa? Ya, silakan. Kalau yang sudah begitu balik lagi. Nah, ya. Jadi kalau yang seperti ini lebih cocok. Di antaranya yang seperti ini adalah usul dari Bapak Dirut kita. Setelah saya mengalami, oh, ini usul yang terbaik. Tapi ada ketika sampai di sana alasannya apa? Oh, kalau ke Turki dulu nanti kita lelah ibadahnya. Nah, lebih baik kita mungkin sedikit merasakan lelah, tetapi jauh dari kemaksiatan. Dalam hal ini adalah pandangan, ya, tinimbang daripada kita ibadah lalu datang ke tempat seperti itu, justru pandangannya akan mengarah kepada unsur maksiat. Karena apa? Ada istilah laki-laki dilihat dosa, kagak dilihat barang bagus, ya. Nah, itu yang akan tampak. Ini bukan saya, mohon maaf, bukan berpikir, tetapi itu yang akan terjadi sana. Supaya apa? Nanti jamaah sudah mulai terbayang, oh, Ustadz sudah sampaikan begitu. Ketika nanti akan melihat seperti itu gaya mereka, jadi jangan kaget Bapak Ibu. Ya, setuju ya? Ya, kalau ini mungkin gak bolak-balik lagi umrohnya. Karena apa? Kita ke Turki dulu, ya Pak. Kalau umpamanya umroh dulu ke Turki, balik lagi Bapak umroh, ya. Nah, ini yang terjadi. Kalau di sana nanti seperti itu, maka ya kita tetap dalam posisi kita sebagai calon jamaah umroh. Artinya, you jaga, ya. Kenapa demikian? Ya, ini sebatas gambaran saja, karena nanti di Turki yang harus kita ambil itu adalah bagaimana catatan sejarah tentang apa Kesultanan Utsmaniyah. Nanti di sana banyak, ya, masjid-masjid yang menjadi sejarah, yang ternyata kesultanan-kesultanan itu setiap
masa mereka menjadi sultan itu selalu memberikan satu peninggalan yang istimewa. Apa peninggalannya? Tidak lain adalah masjid. Nah, makanya nanti di sana Bapak dan Ibu banyak ke masjid-masjid. Ya, di sana ke masjid Kesultanan Utsmaniyah, kemudian nanti Bapak dan Ibu pun akan banyak diceritakan tentang sejarah-sejarahnya di sana. Itu biasanya adanya di Kota Bursa. Ya, tetapi ini juga Bapak dan Ibu harus dipersiapkan mental. Kenapa? Karena biasanya antara jarak estimasi destinasi yang satu dengan yang lainnya itu biasanya banyak ditempuh dengan jalan kaki. Jadi bisnya ada di mana nanti terparkir, baru kita akan jalan ke tempat-tempat wisata yang akan kita tuju. Ya, jadi kita ini harus sudah kuat mentalnya, Bapak Ibu. Bahkan ya kalau seandainya Bapak dan Ibu belum ada di hotel dan belum berangkat, itu sangat dianjurkan ya menggunakan sepatu yang mungkin agak ringan sedikit. Jadi supaya jalannya semakin tidak terganggu dibandingkan dengan sandal ataupun sepatu sandal, ya. Lebih utama dengan sepatu. Di sana nanti Bapak dan Ibu akan menemukan catatan sejarah ya tentang Kesultanan Utsmaniyah, dan Bapak Ibu juga jangan kaget kalau seandainya tour guide-nya itu mohon maaf justru ya cenderung ada yang non muslim ya, karena mereka hanya menyampaikan tentang tempat-tempat yang bersejarah di kota Turki. Lebih kurang nanti Bapak dan Ibu itu 3 hari di kota Turki, yang kemudian barulah nanti dari kota Turki Bapak dan Ibu akan berlanjut untuk melaksanakan ibadah umroh, tetapi diawali dari Turki itu ke kota Madinah. Nah, ketika nanti Bapak dan Ibu akan berangkat dari kota Turki ke kota Madinah, saya ingatkan ya. Jadi saya ingatkan Bapak dan Ibu, ketika nanti Bapak dan Ibu akan berangkat atau terbang dari bandara Turki ke bandara Madinah, maka Bapak dan Ibu tolong ya sebelum berangkat itu saling maaf-maafan. Ya. Melebur dosa di antara kita. Kenapa? Karena kita akan terbang dari kota Turki atau negara Turki menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Kita akan fokus ketika berada di kota Madinah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ketika Bapak dan Ibu akan ke kota Madinah, perlu Bapak dan Ibu ingat bahwa al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang berhaji dan berumrah itu adalah tetamunya Allah. Ketika kita mengetahui apa yang disampaikan Nabi bahwa kita ke tanah suci menjadi tamunya Allah, maka kita perlu ingat Allah adalah zat yang maha suci, dan kita akan berada di 2 kota suci. Pertama kota Madinah Al-Munawwarah, dan yang kedua kota Mekah Al-Mukarramah. Maka sebelum kita ke kota suci, maka harus kita mensucikan diri kita. Nah, nanti Bapak dan Ibu di kota Madinah yang paling terpenting adalah Bapak dan Ibu itu akan terpusat ibadah di Masjid Nabawi ya. Ikhtiarkan Bapak dan Ibu, saya selalu mengingatkan baik itu jamaah Al-Badra Wisata ataupun jamaah Basmar, jangan sampai Bapak dan Ibu ketika sholat di Masjid Nabawi itu di halaman atau di pelataran, semuanya di dalam. Walaupun di shop yang paling terakhir itu adanya di dalam masjid lebih utama ya. Nah, nanti ketika Ibu Bapak dan Ibu di dalam masjid, maka Bapak dan Ibu masuk ke dalam masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Kalau belum hafal cukup bismillahirrahmanirrahim, maka ucapkan assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, itu biasanya kalau mau jadikan amalan tolong dicatat 116 kali. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 116 kali. Usahakan setiap hari
Setiap hari dalam hal ini diatur waktunya. Apakah ba'da subuh, pokoknya 4 hari di sana, 5 hari di sana, minimal 1 kali berziarah ke makam Rasul. Ya, nanti masuk dari pintu Babu Salam, keluar dari pintu Babu Baki. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu ya, terutama Bapak dan Ibu nanti ada kesempatan untuk ibadah di Raudhah. Ma huwa Raudhah ma baina baiti wa mimbari Raudhah miryadil jannah. Raudhah itu di antara rumahku yang sekarang ini menjadi kuburnya Rasulullah sampai dengan mimbarnya itu adalah Raudhah miryadil jannah. Siapa yang ibadah di dalamnya, maka kelak wasilah ibadahnya akan menghantarkan si pelaku ibadah itu masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian yang kedua, doa-doanya yang dia munajatkan dengan khusyuk dan tawadhu, minta kepada Allah zat yang maha mendengar dan maha menerima segalanya. Maka mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi disiapkan doanya, karena masuk ke Raudhah itu kita terbatas. Ya, nanti Bapak dan Ibu kalau masuk ke Raudhah minimal sholat 2 rakaat. Kemudian setelah selesai, Bapak dan Ibu kalau doanya jangan angkat tangan, nanti diusir. Tetapi Bapak dan Ibu seperti layaknya sujud. Ya, sujud minta. Makanya dari sekarang persiapin doanya dari A sampai Z. Apa doa yang mau kita munajatkan kepada Allah. Atau kalau bingung-bingungnya, Ibu cukup doanya sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil waqina. Udah, itu doa sapu jagat. Mudah-mudahan walaupun sedikit dapat bermanfaat bagi kita semua yang akan menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa taala dan tetamunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur yang berkah, yang kemudian Allah mudahkan dalam ibadah. Al-Fatihah bil qabul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Susana Saridin, sebagai TL tanggal 27 Oktober 2025. Alhamdulillah jamaah berasal dari kota Manado dan Jakarta. Semoga perjalanan ibadah umroh kita diberi kelancaran dan keselamatan sampai ke 2 kota suci Mekah dan Madinah, dan wisata tur ke Turki. Salam cinta Baitullah, Allahu Akbar, salam Al-Badar, semangat, salam Al-Badar, bisa, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Badar, semangat. Salam Al-Badar, bisa, yes. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Insyaallah berkah.